kita dalam renungan firman Tuhan. Nah, kali ini tema kita adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Nah, teman-teman, kakak mau tanya nih, teman-teman pernah gak diajak jalan-jalan sama papanya gitu? Wah, pasti pernah ya. Jalan-jalan misalnya mau ke suatu tempat. Pastinya teman-teman pernah curiga gak kepada papanya kalau diajak ke tempat yang tidak baik atau tidak sampai ke tujuan? Pasti teman-teman percaya bahwa papanya akan berjalan bersama dengan teman-teman ke tempat yang baik, yang sesuai dengan tujuan. Nah, teman-teman, sama, kita juga punya Bapa di surga yang akan berjalan bersama dengan kita sesuai dengan rencananya yang indah bagi kita. Nah, teman-teman, ada nih satu cerita di dalam Alkitab bahwa ketika seseorang mengikuti dan berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Siapa ya kira-kira? Nah, teman-teman, dalam Kisah Para Rasul nih, jadi orang-orang di sana pengikut Tuhan Yesus, mereka semua berdoa dan berpuasa. Nah, mereka berdoa dan berpuasa meminta Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, waktu itu Roh Kudus berbicara kepada mereka, teman-teman. Roh Kudus bilang begini, khususkan kedua orang ini untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, Injil kebenaran. Nah, siapa itu dua orang ini, teman-teman? Nah, namanya adalah Paulus dan Barnabas, yang kita kenal sebagai Rasul Paulus ya, teman-teman. Kedua orang ini Tuhan berbicara supaya mereka berdua dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, lalu mereka diberikan satu orang lagi, teman, namanya Yohanes, ya, untuk membantu mereka dalam pelayanan. Nah, teman-teman, akhirnya ketika Roh Kudus juga berbicara kepada mereka bahwa Roh Kudus memimpin mereka untuk berjalan ke suatu tempat, ya, di mana mereka di sana memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Mereka ke tempat-tempat tertentu, beberapa tempat, bahkan keliling pulau, kemana-mana mereka berjalan untuk memberitakan firman Tuhan di tempat-tempat ibadah orang Yahudi, teman-teman. Mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya. Di tengah perjalanan ketika mereka mau melayani satu orang, memberitakan firman kepada satu orang, yaitu seorang gubernur di sana. Nah, ternyata si gubernur ini punya temen ya. Temennya ini seorang penyihir, punya ilmu hitam, ilmu gelap, yang ingin menghalangi si gubernur supaya gubernur ini tidak percaya kepada Injil, teman-teman. Nah, apa yang terjadi kala itu, teman-teman? Rasul Paulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus langsung ngomong, langsung menghardik ya, langsung nengking si tukang sihir ini. Dia bilang, "Hai kamu, anak iblis ya, yang jahat," gitu ya. Karena memang orang jahat itu ya bukan dari Tuhan gitu ya. Dia tengking dan dia bilang, "Kamu akan buta." Nah, memang kalau udah hamba Tuhan yang ngomong seperti itu benar terjadi, teman-teman. Dia buta. Dan ketika gubernur itu melihat kejadian ini, wah, dia takjub. Wah, ini benar-benar luar biasa nih Tuhannya mereka ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menerima kebenaran itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman, ketika Rasul Paulus dan Barnabas mereka mengikuti pimpinan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka tujuannya Tuhan, rencana Tuhan nyampe, sehingga Injil memang sampai kepada gubernur dan dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Kita mengaku anak Tuhan, bukan?
Kita semua adalah anak Tuhan. Kalau kita memang yakin, kita percaya kita anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, yang pertama, seperti yang mereka lakukan tadi apa? Berdoa dan berpuasa. Mungkin teman-teman jarang ya mendengar kita berpuasa, tapi di dalam iman Kristen kita juga bisa berpuasa, teman-teman. Supaya kita bisa hidup dalam pimpinan Tuhan, tidak dikuasai keinginan-keinginan daging. Misalnya mau marah nih, gak jadi marah. Mau mencontek, kan dosa, akhirnya gak jadi. Mau mencuri, itu temen kok botol minumnya bagus ya, kapan ya dia lengah? Aku ambil tuh. Nah ini nih, kita bisa berpuasa, teman-teman. Jadi berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga keinginan daging yang harus kita jauhkan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi yang pertama, untuk kita bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita harus berdoa dan berpuasa, mengikuti persekutuan. Seperti sekarang ini, kita bisa mengikuti persekutuan yang ada kali seminggu ya teman-teman ya. Enggak banyak loh, masa kita enggak luangkan waktu untuk hal ini ya teman-teman. Lalu apa lagi? Nah, kita harus taat seperti Paulus dan juga Barnabas, karena mereka mau taat sampai ke tempat tujuan, akhirnya sesuai dengan rencana Tuhan, teman-teman. Nah, jadi kita pun bisa kita bisa melewati setiap tantangan yang ada. Kalau kita memiliki itu tadi ya teman-teman, ada tantangan seperti Rasul Paulus dan juga Barnabas, mereka melewati tantangan yang ada karena ada Roh Kudus yang menolong, karena mereka punya kedekatan dengan Tuhan sehingga mereka dipenuhi dengan kudus. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa untuk hidup dalam pimpinan Tuhan dibutuhkan iman, sudah pasti dibutuhkan doa, puasa, dan juga ketaatan penuh kepada Allah. Nah mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, supaya kita hidup dalam bimbingan Tuhan, lakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Satu ayat firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan ini adalah Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Jadi gak takut lagi, kenapa? Karena Tuhan meneguhkan mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, dengan tanda-tanda dan mukjizat seperti apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dan rekan pelayanannya, yaitu Barnabas dan Yohanes. Mereka bisa menangking kuasa kegelapan, menangking iblis-iblis, karena Tuhan memberikan tanda-tanda dan mukjizat pun terjadi. Nama Tuhan dimuliakan, dan orang-orang yang melihat kejadian itu boleh diberkati dan memuliakan nama Tuhan, bahkan percaya kepada Tuhan Yesus seperti seorang gubernur ini. Mari kita sama-sama melakukan ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami belajar untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui berdoa, bahkan mungkin berpuasa, dan juga kami mau taat akan firman Tuhan sehingga kami dapat berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami anak-anak Tuhan untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dah teman-teman, sampai ketemu minggu depan.